kan gitu. Ada juga nggak bisa Pak, macam mana saya tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada hari Rabu 15 Juli 2026. Perkenalkan, nama saya Fikar yang akan memandu jalannya sesi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama, untuk absensi dan feedback form, sudah saya kirim serta polling di kolom chat, jadi bisa Bapak Ibu isi terlebih dahulu untuk link absensinya dan pollingnya. Serta di akhir sesi nanti mohon persiapkan pertanyaan yang bisa ditulis di kolom chat untuk tanyakan pada narasumber dan pemateri. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian tim K3 di lapangan, yaitu mengapa teman K3 terus berulang, strategi memastikan corrective action benar-benar selesai. Berikut agenda kita pada hari ini. Yang pertama ada sesi insight dari Bapak Insinyur Christopher MSI, yang kedua ada demo aplikasi peer dan akses peer training secara langsung, dan ada sesi diskusi di akhir acara. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita mulai sesi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi dan safety briefing online agar webinar dapat berjalan dengan aman dan nyaman untuk kita semua. Nah, sebelum itu, pemberitahuan untuk seluruh peserta, sertifikat dan materi webinar nantinya dapat diakses melalui aplikasi Peer. Peserta akan mendapatkan sertifikat apabila yang pertama sudah login ke aplikasi Peer, yang kedua mengikuti materi webinar hingga selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan kondisi di sekitar Anda aman selama mengikuti webinar ini. Pastikan perangkat elektronik yang digunakan seperti laptop, charger, maupun kabel listrik berada dalam kondisi aman dan tidak membahayakan. Jika saat ini Bapak Ibu sedang berada di perjalanan atau berkendara, mohon berhati-hati di jalan. Apabila mengikuti webinar di area kerja atau lingkungan operasional, mohon tetap memperhatikan kondisi sekitar dan utamakan keselamatan kerja sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan masing-masing. Pastikan juga koneksi internet dan perangkat sudah siap agar webinar dapat diikuti dengan nyaman tanpa kendala. Dan selama webinar berlangsung, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk menonaktifkan mikrofon atau mute mic, lalu menyiapkan pertanyaan untuk sesi Q&A di akhir acara. Karena keselamatan bukan hanya di lapangan, tapi juga dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Baik, jika semuanya sudah siap, mari kita mulai webinar hari ini. Pada sesi hari ini, kita akan mendapatkan wawasan langsung dari praktisi HSE yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidangnya, khususnya pada sektor industri, konstruksi, telekomunikasi, pelatihan, dan konsultasi. Beliau adalah Insinyur Christopher MSI, selain aktif di dunia industri, beliau juga memiliki berbagai sertifikasi profesional di bidang K3, di antaranya ahli K3 umum, ahli K3 konstruksi media, certified trainer, dan certified assessor BNSP. Beliau juga sering menjadi pembicara pada berbagai seminar, konferensi, dan forum nasional terkait keselamatan kerja, manajemen risiko, serta implementasi K3 di sektor konstruksi dan industri. Pada webinar kali ini, beliau akan membawakan materi yang sangat relevan dan penting bagi kita semua, yaitu mengapa temuan K3 terus berulang, strategi memastikan corrective action benar-benar selesai. Mari kita sambut dan berikan apresiasi kepada narasumber kita hari ini, Bapak Insinyur Christopher MSI. Kepada Bapak Christopher, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fikar, tim dari Magic Soft. Ada di sini Pak Gali dan Pak Bayu, serta Ibu Bapak yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Senang sekali kita bisa bersama-sama ya. Ini sebuah apa ya kalau saya bilang storytelling dari pengalaman saya, eh,
selama memiliki kompetensi sebagai insinyur gitu, tukang insinyur yang sejak mahasiswa sampai saat ini saya eh, apa ya mengamati kemajuan daripada industri konstruksi di Indonesia, terutama dalam aspek K3. Dulu sulit sekali melihat orang memakai helm gitu ya. Tetapi sekarang ini kalau orang nggak pakai helm malah diketawain, bahkan tidak boleh masuk ke dalam proyek. Dan ini sebuah evolusi proses aspek K3 di konstruksi yang eh, semakin bertransformasi ke arah yang benar. Dan eh, saya terpukau juga ketika Magic Soft kemudian meminta saya untuk menggali masalah yang dulu memang pernah saya alami dan bikin pusing kepala gitu ya. Temuannya berulang dan kita melakukan sesuatu terhadap temuan itu, tetapi yang menjadi persoalan adalah kenapa terus persoalan itu berada bahkan setiap hari kita temukan. Nah, pada saat itu memang ya zaman saya bertugas di proyek itu sesuatu yang selalu bikin pusing dan ketika saya ditanya oleh pimpinan gitu ya, ini kenapa selalu berulang? Kita nggak pernah mampu menjawab masalah itu. Dan sekarang ini organisasi atau perusahaan-perusahaan yang sudah eh, maju pemikirannya, jawaban itu akan selalu ditanyakan kepada orang ketiga. Pertanyaannya adalah berapa temuan yang tidak berulang? Dan itu harus eh, mampu kita jawab sebagai orang ketiga dengan tentunya memberikan informasi-informasi terkait dengan upaya-upaya apa saja yang kita lakukan, lalu bagaimana upaya itu kita analisis dan jadilah sebuah perbaikan sistem yang yang eh, didapat dari root cause analysis dari temuan-temuan itu. Dan kalau analisis itu lalu kemudian dikembangkan di dalam sistem, itu akan menjadi handal, lebih handal. Walaupun nanti Ibu Bapak akan merasakan bahwa temuan yang tidak berulang itu eh, mungkin frekuensinya yang tidak berulang lagi, atau mungkin bahkan temuannya, objeknya benar-benar tidak ditemukan lagi, itu udah sesuatu yang pencapaian yang luar biasa bagi saya. Nah, karena itu, Ibu Bapak, topik kita hari ini dengan waktu yang sangat terbatas, eh, namun semoga materi ini dapat terdeliver dengan baik dan Ibu Bapak mendapatkan pemahaman yang baik dari materi ini dan ditambah dengan sebuah aplikasi dari PIR yang eh, menguatkan eh, teori filosofi ini dan bagaimana PIR mampu untuk apa ya menerjemahkan teori-teori ini ke dalam aplikasi yang kelak akan didemonstrasikan oleh Pak Gali kalau saya tidak salah. Baik, jadi hari ini kita akan membahas fenomena yang rasanya hampir terjadi di setiap organisasi ya, nggak hanya di konstruksi, nggak hanya di konstruksi. Eh, Semua organisasi yang memiliki kegiatan bersama. Jadi temuan ditemukan, temuannya ditutup, close, namun beberapa hari bahkan beberapa eh, jam misalnya temuan itu berulang kembali. Dan pertanyaannya adalah apakah corrective action benar-benar eh, telah menyelesaikan temuan-temuan itu. Temuan-temuan itu bisa kita dapatkan berdasarkan inspeksi atau observasi. Kalau sekarang ini ada manajemen walkthrough misalnya, itu menjadi sebuah temuan-temuan. Lanjut, suaranya belum belum ada, Pak.
share soundnya mungkin ya. Iya, dari soundnya. Belum terdengar, Pak. Lanjut, Baik, masuk jadi masuk. ya Pak, ada suaranya? Tadi udah Pak, di saya ada Pak. Iya, kenapa di saya nggak ada ya? Di, Oke, nggak apa-apa, nggak di apa-apa. saya Kalau juga yang nggak lain, ada, Pak. Nggak ada juga di sini. oh, Ini saja Pak Christopher. Seperti apa? saya termute. Baik, jadi pesan utama dari diskusi kita ini adalah poin-poin yang eh, akan mengantarkan Ibu Bapak di dalam tiga bagian proses besarnya. Dan poin-poin ini adalah terkait dengan temuan berulang, adalah masalah yang nyata. Kemudian status close tidak selalu berarti solve. Jadi kita harus mampu membedakan antara close dan solve. Kemudian temuan adalah gejala, bukan akar masalah. Lalu eh, akar masalah yang sering berada pada sistem. Kemudian tidak semua corrective action itu efektif. Organisasi harus belajar dari setiap temuan. Dan corrective action baru dianggap selesai ketika temuan yang sama tidak muncul kembali. Lanjut Pak Fikar. Siapa? Ya, jadi bahwa organisasi yang hebat itu eh, bukan organisasi yang paling banyak menemukan temuan. Jadi bukan kuantitas daripada temuan itu, tetapi yang paling cepat belajar, yang paling cepat belajar dari temuan itu. Eh, Semangat untuk menemukan masalah itu memang perlu, dan itu perlu ditajam. Semakin kita tajam menguasai terkait dengan regulasi K3, persyaratan K3, semakin kita mungkin banyak menemukan masalah. Tetapi jauh lebih penting kita orang K3 adalah bagaimana melakukan tindakan untuk belajar dari temuan yang kita eh, dapat di lapangan. Itu jauh lebih lebih bernilai eh, kita sebagai orang K3. Nah, abstrak ini menunjukkan bahwa banyak organisasi yang sebenarnya cukup baik dalam menemukan masalah. Yang sering menjadi tantangan adalah sebenarnya bagaimana organisasi memastikan masalah tersebut benar-benar selesai. Benar-benar selesai. Jadi tidak hanya close tetapi solve. Karena ketika dia solve, artinya temuan itu tidak berulang. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas masalah ini dan eh, memahami secara benar korektif filosofi daripada korektif action itu, sehingga dia menjadi efektif dan tentunya sustain ya, berkelanjutan. Silakan Pak Fikar. Ya, mengapa topik ini menjadi penting? Sebagian besar insiden eh, kecil dan besar itu bukan terjadi karena organisasi gagal menemukan masalah. Sekali lagi, bukan organisasi gagal menemukan masalah. Justru seringkali organisasi yang sudah mengetahui masalahnya itu apa ya eh, tidak ada tindak lanjut, ada yang terlambat, ada yang tidak efektif atau tidak selesai gitu ya. Eh, Overdue itu terlambat gitu ya. Harusnya diselesaikan secepatnya karena dia high risk misalnya. Tetapi karena tidak dilakukan secara cepat, maka itu menyebabkan eh, kecelakaan. Nah, itulah mengapa temuan berulang dan overdue action ini harus menjadi perhatian, terutama pihak manajemen atau pimpinan. Lanjut, Pak Fikar. Eh, Ibu Bapak mohon kesediaannya mengisi polling.
Sudah ada linknya, Pak Fikar? Sudah saya kasih di Sudah. kolom chat. Oh, oke. Silakan Ibu Bapak, kita tunggu. Sangat bermanfaat partisipasi dari Ibu Bapak semua. Ya, bahwa saya ingin mengetahui pengalaman Ibu Bapak, katakanlah dalam 1 bulan terakhir ini berapa kali menemukan temuan yang sebenarnya pernah ditemukan sebelumnya. Ibu Bapak yang bukan inspektur juga silakan mengisi, kan Ibu Bapak bisa melihat ya, menyaksikan di tempat kerja masing-masing. Kalau sudah ada hasilnya bisa ditampilkan, Pak Fikar. Baik, masih 4 orang respon, Pak. Oh, oke. Ada yang tidak bisa dibuka. Oke. Hmm, yang merah 1, 2 kali dalam 1 bulan. Oke, ada 12 responden, eh, hampir 70% ya, 66,7% itu menyatakan 1 sampai 2 kali. Baik, yang 8,3% itu 3 sampai 5, yang 25% lebih dari 5 kali. Ya, terima kasih Pak Fikar. Ya, Ibu Bapak ini testimoninya sangat menarik sekali dan eh, ini menunjukkan sesuatu yang kita mengalami penderitaan yang sama gitu ya. Bahwa kita komunitas K3 itu eh, mengalami hal yang sama dan ini sungguh sesuatu yang dulu itu membuat saya bingung gitu ya ketika masih bertugas di lapangan dan kadang nggak tahu kita kita itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Eh, Kemajuan teknologi juga belum belum ada, hampir sulit mencari referensi-referensi eh, K3, eh, tidak ada orang-orang K3 yang kala itu populer gitu ya. Kita harus mencari referensinya, katakanlah Frank Ebert, James Reason, kalau terkait dengan perilaku kita mencari siapa Gallagher gitu ya, atau Hudson dan hal-hal lain yang dan itu tidak tidak mudah gitu ya, dan itu tidak mudah. Dan ketika meeting-meeting manajemen itu ya yang kita lakukan hanya bisa menghidangkan temuannya berapa gitu tanpa tahu apa program yang harus dilakukan. Baik, karena kita sudah berada di penderitaan yang sama, berarti ayo kita sama-sama berdiskusi tentunya terkait dengan masalah ini. Jadi em, data polling bukan bukan sekedar angka saja, nggak hanya masalah angka, tetapi cermin budaya organisasi kita. Lanjut Pak Fikar, kita akan masuk ke bagian yang pertama,
Jadi poin-poin yang di awal itu saya bagi-bagi menjadi tiga, tiga bagian besar. Yang pertama adalah karena kita memiliki masalah yang sama, eh, permasalahan industri ini menjadi sesuatu yang eh, saya perlu kaji gitu. Nah, jadi eh, lanjut Pak, kita masuk ke paradoks ketiga, Ibu Bapak, bahwa semakin kita banyak melakukan inspeksi, itu eh, temuan akan semakin banyak. Belum lagi audit, belum lagi ada manajemen walkthrough, belum ada lagi joint inspection gitu ya. Dan itu menyebabkan masalah-masalah, bahkan ada satu masalah yang ditemukan oleh inspektor, ditemukan oleh audit, ditemukan oleh manajemen walkthrough, sehingga itu membuat eh, muka kita merah gitu ya, bahwa objek yang sama itu ditemukan di dalam berbagai program yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Dan itu membuat sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Nah, tetapi mengapa eh, temuan yang sama tetap muncul? Dan inilah paradoks yang banyak terjadi di dunia ketiga khususnya. Jadi lebih banyak inspeksi eh, tidak selalu berarti lebih lebih banyak pembelajaran. Jadi lebih banyak inspeksi itu tidak selalu berarti lebih banyak pembelajaran. Ini paradoks, dan harusnya kita tidak berada di terminologi paradoks ini lagi. Jadi dengan materi penyampaian delivery materi ini, kita berharap sama-sama bahwa setiap temuan harus menjadi sebuah pembelajaran. Jadi yang paling penting adalah pembelajaran. Lanjut Pak Fikar, dan kita akan melihat sebuah fenomena temuan berulang dan ilusi close. Close dalam arti kata telah menyelesaikan temuannya, perbaikan. Jadi ini yang paling sering housekeeping, APD, alat pelindung diri, working at height, electrical safety, dan mungkin akan banyak lagi kalau Ibu Bapak bisa melis ini. Tapi ini yang paling sering saya temukan dulu di lapangan ya. Bahkan housekeeping itu saya pernah eh, dicap sebagai safety sampah karena eh, tugas saya sehari-hari itu lebih banyak saya habiskan ketika itu untuk membersihkan sampah. Sehingga ada pimpinan yang eh, melihat saya nih Pak Christopher, safety, safety sampah dia bilang gitu. Tapi itulah penderitaan pada saat itu, dan penderitaan yang kita alami itu tentu tidak membuat kita lalu demotivated gitu ya. Eh, itu menjadi sesuatu yang melecut dalam pikiran saya pada saat itu untuk bagaimana seharusnya kita mengantisipasi daripada temuan-temuan ini. Dan banyak organisasi yang menemukan jenis temuan yang hampir sama setiap minggu bahkan. Kemudian eh, karena itu kita perlu membedakan antara close dan solve. Jadi close adalah status administrasi. Jadi close artinya sebenarnya status administrasi. Kalau nanti eh, Ibu Bapak yang sudah eh, melakukan penerapan K3 di tempat kerja masing-masing, itu setiap temuan pasti ada PIC-nya, mudah-mudahan juga ada tanggal penyelesaiannya, kemudian statusnya itu. Dan kita nampak happy sebenarnya, happy yang maya gitu ya, bahwa status yang close lalu dibuat dengan color warna green, hijau gitu ya. Lalu kita tampilkan, hidangkan statistik itu eh, ke manajemen dengan hati yang agak lega gitu ya. Tetapi sesungguhnya itu sesuatu ilusi saja, di mana kalau kita tidak belajar dari temuan itu, maka siap-siap di hari berikutnya akan terulang kembali, dan itu membuat pusing. Jadi close adalah status administrasi.
Namun solve adalah, nah ini, risiko yang benar-benar hilang. Jadi kalau sudah ditemukan, sudah terjadi, itu menjadi sebuah temuan dan kita melakukan perbaikan sehingga statusnya bisa close. Dan itu adalah sebenarnya administrasi. Nah, kalau solve itu beda lagi. Kalau solve sebenarnya kita sudah mampu untuk menghilangkan potensi resiko itu. Karena sudah tidak terjadi lagi. Jadi temuan yang kita temukan, statusnya close. Kalau kita tidak belajar dari hal ini, maka dia hanya menjadi administrasi saja permasalahannya, temuannya. Tetapi kalau kita belajar dari temuan ini, maka sesungguhnya dia menjadi solve. Artinya tidak ditemukan lagi. Kalau sudah tidak ditemukan lagi terkait dengan housekeeping, APD, working at head, maka sesungguhnya kita sudah meminimalisir potensi risiko daripada kecelakaan. Lanjut, Pak. Kita akan masuk ke corrective action game. Jadi sesungguhnya ketika kita hanya berada di status close, tanpa kita melakukan pembelajaran daripada temuan ini, maka solve-nya ini kita belum melakukan. Jadi inilah yang menjadi gap daripada corrective action kita. Kita hanya mampu untuk memperbaiki, tetapi kita belum mampu untuk belajar dari temuan itu. Nah, eh, bahwa banyak organisasi yang berhasil menutup temuan itu sehingga statusnya close, tapi belum tentu berhasil menutup penyebabnya, berhasil menutup penyebabnya. Dan ini adalah nilai yang sangat tinggi dari kita orang K3, bagaimana mempelajari penyebabnya. Kalau ada temuan lalu kita close, itu levelnya masih masih dasar lah ya, masih dasar. Tetapi nilai kita orang K3 itu akan jauh bernilai ketika kita mampu mencari penyebabnya dan mampu untuk membuat rekomendasi dalam hal menyelesaikan penyebabnya. Dan inilah yang saya sebut dengan corrective action gap. Ada gap antara close dan solve. Nah, kesenjangan antara jurang antara tindakan yang dilakukan dan akar masalah yang sebenarnya ini yang kita harus pelajari dan kita memiliki pemikiran itu eh, sehingga materi ini kita bisa bisa eh, sampaikan kepada teman-teman atau manajemen karena di dalam mempelajari temuan utama itu, penyebab utama itu, kita harus berdiskusi bersama dengan berbagai disiplin ilmu sehingga kita bisa menemukan eh, program perbaikan yang arahnya adalah solve. Jadi kesenjangan antara tindakan yang dilakukan dan akar masalah yang sebenarnya ini adalah bagaimana status close yang tadi saya sebutkan adalah administrasi, jadi bukan selalu akhir daripada resiko. Kalau solve, resikonya bahkan sudah kita antisipasi. Lanjut, Pak. Em, Kita akan masuk ke bagian 2. Jadi bagian 1 kita sudah memahami antara close dan solve. Kalau close itu kita memperbaiki langsung tanpa melihat, menganalisis akar masalahnya. Tapi kalau solve, kita sudah mau mempelajari temuannya apa, lalu kita belajar dari temuan itu sehingga kita menemukan sesuatu yang menjadi penyebab dasar daripada temuan tersebut. Dan kalau program itu kita dasari dengan analisis penyebab dasar, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan hampir dapat dipastikan bahwa temuannya paling tidak berkurang, tidak berulang sedemikian sering, gitu ya. Dan itu sesungguhnya kita sudah menghilangkan potensi resiko. Nah, bagian kedua ini terkait dengan
insight dan studi kasus. Ayo kita belajar studi kasus. Nah, temuan berulang adalah sinyal. Jadi Ibu Bapak, kalau kita sudah memahami ya, eh, ini eh, filosofi yang tidak tidak asing bagi kita terkait dengan iceberg theory. Orang-orang ketiga sering menggunakan ini untuk mendefinisikan antara eh, apa namanya, kalau yang di atas permukaan air laut itu sebagai temuan yang berulang, lalu yang di bawah itu adalah sebuah analisis atau pembelajaran sehingga kita mampu untuk menemukan apakah sistemnya yang lemah atau hal-hal lain yang terkait dengan eh, temuan yang berada di atas permukaan air laut. Mungkin pengawasannya, mungkin akuntabilitas, mungkin budaya juga dan pembelajaran yang enggan kita lakukan. Jadi temuan berulang bukan masalah yang sebenarnya. Temuan berulang adalah sinyal sama eh, ketika kita demam misalnya yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh kita itu, katakanlah kok sendi saya terasa tidak enak, kok suhu badan saya eh, tidak normal gitu ya. Dan itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang sedang berperang dalam tubuh kita antara virus atau bakteri dengan eh, daya pertahanan tubuh kita, dan itu adalah sebuah sinyal yang kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap sinyal itu, maka kita akan merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk gitu ya. Jadi sama seperti tadi gejala demam tadi, temuan berulang juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum diperbaiki di dalam sistem. Jadi begini Ibu Bapak, temuan itu kita perbaiki, lalu kita lihat sistem. Nah, kalau kita bicara sistem, artinya prosedur, ya, program. Nah, kita lihat coba ke prosedur kita. Ada sesuatu yang belum diatur di dalam prosedur atau tidak? Kalau ternyata, oh iya, di prosedur kita belum diatur sesuatu yang menjadi penyebab akan timbulnya temuan itu. Nah, kalau Ibu Bapak sudah mampu mengidentifikasi itu sudah sesuatu yang kita akan eh, tampilkan hidangan kepada manajemen. Jadi nggak hanya statistik saja, tetapi ada sesuatu yang lalu kita rekomendasikan atau kita sarankan untuk kemudian bersama-sama sama tim yang lain untuk membahas masalah ini. Tetapi orang manajemen akan melihat, oh teman ibu bapak memiliki analisis sesuatu yang berharga, yang mudah-mudahan bisa mengatasi temuan-temuan yang berulang. Lanjut, Pak. Ya, 5 penyebab temuan berulang. Ibu Bapak bisa lihat yang pertama adalah bahwa kita itu hanya mengobati gejalanya saja, sinyalnya saja yang diobati. Jadi kalau demam ya kita minum obat obat anti demam gitu ya. Lalu kemudian perilaku kita tidak tidak berubah, maka selesai obat itu kita akan mengalami sinyal atau gejala yang sama. Kemudian corrective actionnya tidak efektif. Jadi hanya temuan dan perbaiki tanpa belajar dari temuan itu. Kemudian PIC-nya nggak jelas. Jadi begitu ada temuan, eh, siapa yang bertanggung jawab terhadap PIC itu, kadang kalau saya pernah melakukan audit itu, PIC-nya adalah sebuah perusahaan tanpa diketahui siapa namanya gitu ya. Kemudian tidak ada monitoring. Jadi itu hanya sebatas bagaimana kita menyelesaikan eh, sebuah klausul daripada K3 itu untuk menghadirkan bahwa kita punya punya dokumen terkait dengan inspeksi dan eh, kolom-kolom yang kita tampilkan di dalam dokumen inspeksi gitu ya. Tidak ada monitoringnya apakah ini
diselesaikan secara cepat. Kalau misalnya temuan itu high risk, ya dia harus dilakukan tindakan secara cepat. Bahkan ada organisasi yang begitu ditemukan high risk, maka dia harus stop sebelum diperbaiki. Nah, tidak ada monitoring terkait dengan eh, inspeksi K3 dan temuannya, dan itu akan menjadi penyebab temuan itu akan berulang. Kemudian tidak ada pembelajaran. Nah, em, saya ingin mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman saya, ini penyebab-penyebab dan eh, yang sulit adalah ketika kita mendesak PIC yang bertanggung jawab terhadap temuan itu. Pengalaman saya ya, mendesak karena satu, potensinya akan mengganggu progres. Apalagi kalau PIC yang harus melakukan perbaikan itu tidak memiliki tim yang yang kuat, yang banyak, maka manajemen akan melihat, dia lagi melakukan pekerjaan di sana. Udah itu nanti nanti perbaikannya setelah itu aja. Nah, itu yang terjadi. Itu paling sering saya alami. Dan itu menjadi sesuatu yang karena kita orang ketiga itu selalu melihat seorang project manager atau site manager itu sesuatu adalah mereka pimpinan kita, kadang kita tunduk terhadap statement itu. Jadi temuan yang berulang adalah cara sistem mengatakan bahwa ia belum diperbaiki. Jadi sebuah temuan itu yang berulang itu adalah sebuah komunikasi sebenarnya bahwa sistem atau prosedur yang kita miliki itu eh, belum diperbaiki. Jadi kalau ibu bapak temuannya berulang, itu sistem itu sebenarnya mengatakan, Hai Christopher, tolong perbaiki saya sebagai sistem. Karena ini belum diperbaiki, Anda akan menemukan eh, temuan yang berulang. Lanjut, Pak. Nah, ini studi kasus pertama, unsafe scaffold. Scaffold itu eh, dulu ya perjalanan pengalaman saya mulai dari scaffold itu kaso-kaso gitu ya. Kemudian bambu-bambu, dan sekarang kita melihat scaffold-scaffold yang ada A-frame, ada juga yang tubular. Yang di foto ini adalah yang tubular gitu ya. Eh, Scaffold ini banyak aksesorisnya, lalu standarnya juga eh, ada beberapa eh, peraturan, terutama peraturan menteri yang harus kita pelajari bersama terkait dengan persyaratan scaffolding. Dan karena karena itu kalau kita tidak memiliki eh, sistem yang baik, maka kita akan menemukan scaffold-scaffold yang tidak lengkap, gitu. Nampak berdiri scaffoldingnya, tapi sesungguhnya dia tidak memenuhi persyaratan K3 atau standar. Jadi scaffold, setelah kita menemukan scaffold, maka kita akan perbaiki. Oh, ini klaimnya kurang. Oh, ini jack base-nya nggak ada nih, jadi langsung tubularnya langsung ke dasar tanah atau dasar beton, dan itu sungguh merusak dan mengurangi kekuatan daripada scaffolding ini. Kemudian kita lakukan perbaikan, dan setelah datang lagi scaffold yang baru lagi, kita menemukan temuan hal yang sama. Klemnya nggak ada, diikat pakai kawat, lalu jack base-nya nggak ada, bracing-nya tidak tidak dilengkapi gitu loh. Tapi dia nampak berdiri dengan 4 kaki gitu ya. Tetapi sesungguhnya persyaratan daripada scaffolding itu tidak dapat dipenuhi. Nah, eh, kenapa itu terjadi? Karena yang kita perbaiki scaffoldnya.
bukan sistemnya. Lalu apa Pak sistemnya? Ya, kalau kita mau belajar, kenapa oh scaffolding saya yang datang ke proyek itu ternyata nggak lengkap. Nah, begitu kita belajar lagi, kenapa tidak lengkap? Oh, tidak dilakukan inspeksi. Kenapa tidak dilakukan inspeksi? Tidak ada tanggung jawab daripada eh, orang yang menerima scaffolding di proyek. Kenapa tidak ada? Karena tidak diatur. Nah, jadi ketahuan tuh. Dari situ kita belajar, oh berarti sistemnya yang kita rubah. Kalau scaffolding atau material lain datang, maka harus dilakukan inspeksi. Kalau inspeksinya itu tidak menyatakan lengkap, maka ada transmittal lah, katakanlah transmittal, serah terima yang mengatakan bahwa ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Dan kalau itu kita lakukan dan disepakati bersama, maka eh, scaffolding dengan ketidaklengkapannya itu tidak lagi kita temukan di proyek. Studi kasus kedua misalnya terkait dengan lanjut Pak, terkait dengan alat pelindung diri ya. Eh, kita itu orang ketiga itu tahun 2017 saya pernah menulis di sebuah majalah terkait dengan judulnya itu eh, capek teriak lelah inspeksi gitu ya. Jadi kita ketika berada di lapangan mereka patuh, ketika kita tidak berada di lapangan ya mereka eh, menggunakan APD itu dengan seenaknya saja gitu. Dan itu membuat kita lelah di dalam melakukan pekerjaan K3. Kita harus menegur, kemudian tetapi perilaku yang sama itu selalu selalu muncul. Nah, ketika kita tidak menemukan seorang yang melakukan hot work memakai katakanlah face shield gitu ya, kita masuk ke dalam kita buat catatan di temuan, tetapi besok lagi kita melakukan itu kita akan menemukan hal yang sama. Jadi karena masalahnya bukan APD-nya, bukan APD-nya karena APD ada di lapangan. Beda ya kalau misalnya APD tidak ada di lapangan. Tapi ini APD ada di lapangan, tapi tidak dipakai. Sesuatu yang berbeda filosofinya dan programnya antara tidak memakai APD atau tidak memiliki APD. Nah, eh, masalahnya pada saat itu tentu pengawasan lebih diperketat lagi. Nggak ada pilihan lain bagi kita, saya pada saat itu selain eh, melakukan pengawasan yang lebih ketat. Lanjut, ya ini dari dua studi kasus itu maka kita membuat model piramida corrective action. Jadi model piramida corrective action ini ingin mengatakan seperti ini bahwa eh, banyak corrective action berhenti di level paling bawah. Jadi corrective action kita, temuan yang kita lakukan dan corrective action yang kita lakukan hanya di level correction, memperbaiki saja. Nah, mereka lalu memperbaiki kondisi, tetapi belum memperbaiki sistem, belum memperbaiki sistem. Jadi semakin tinggi level tindakan kita, sistem improvement itu semakin kecil peluang temuan berulang. Itu artinya gitu. Jadi eh, kalau kita hanya memperbaiki temuan, itu levelnya masih masih di bawah yang kita sebut dengan correction. Jadi Ibu Bapak bahwa semakin tinggi level tindakan kita akan semakin rendah peluang temuan berulang. Karena kita sudah nggak hanya memperbaiki daripada temuan di lapangan, tapi sistemnya kita improve, sistemnya kita rubah. Lanjut Pak. Nah, Ibu Bapak, kalau kita tidak belajar, kita hanya berada di pada filosofi close saja, belum ke solve, sesungguhnya kita sedang melakukan yang disebut dengan risk debt gitu. Eh, hutang risiko. Karena risikonya belum kita antisipasi. Risikonya belum kita antisipasi.
perbaik katakanlah Pak bahwa memperbaiki scaffolding itu juga mengurangi risiko. Iya, mengurangi risiko memang. Tapi risiko terhadap terjadinya temuan scaffolding yang tidak lengkap. Tetapi jauh lebih ke belakang, kalau kita atasi bahwa scaffolding yang dipasang di lapangan itu adalah scaffolding yang sudah memenuhi persyaratan ketiga, kita jauh lebih advance untuk menghilangkan risiko tersebut. Jadi hutang risiko ini menjadi sesuatu yang kita harus pahami. Kalau kita tidak melakukan pembelajaran, sesungguhnya kita sedang melakukan hutang risiko. Jadi setiap corrective action yang terlambat adalah hutang risiko. Kalau dia overdue, itu adalah hutang risiko kita. Sudah ditemukan tapi tidak diperbaiki dan itu adalah hutang risiko. Dan seperti hutang finansial misalnya, semakin lama dibiarkan, semakin besar konsekuensinya. Jadi risiko yang diabaikan hari ini itu akan menjadi insiden di masa depan. Lanjut, Pak. Ya, organisasi yang belajar. Kita masuk ke dalam organisasi yang belajar, jadi organisasi terbaik bukan organisasi yang tidak memiliki masalah. Ibu Bapak, bahwa organisasi yang baik itu bukan yang tidak memiliki masalah, karena masalah itu sesungguhnya adalah bisa kita hidangkan, bisa kita sembunyikan. Jadi organisasi terbaik adalah organisasi yang sesungguhnya belajar dari masalah itu. Masalah itu membuat kita jauh lebih handal. Selama masalah itu kita pelajari, kita analisis. Jadi mereka mengubah temuan menjadi topik pembelajaran. Topik diskusi kita adalah masalah itu. Dan eh, diharapkan pembelajaran itu dapat merubah atau meningkatkan, memperbaiki sistem kita. Dan perubahan sistem yang kita lakukan lalu kita terapkan itu sesungguhnya menjadi program penurunan risiko. Jadi temuan, pembelajaran, kemudian perubahan sistem, dan ini akan merubah atau menurunkan risiko. Itu tahapan filosofi, tahapan evolusi dari sebuah pembelajaran. Jadi setiap temuan adalah biaya belajar. Corrective action itu atau correction itu ada biaya untuk itu, dan itulah kita gunakan untuk biaya pembelajaran kita. Jangan sia-siakan biaya itu, Ibu Bapak. Kita lanjut, kita masuk ke bagian terakhir, bagian ketiga, di mana bagian ketiga ini kita akan mulai mempelajari sebetulnya eh, sistem thinking itu seperti apa. Jadi kita sudah belajar di bagian pertama adalah temuan, lalu temuan itu adalah hanya status close saja, kita tidak sampai ke solve sehingga timbul gap correction. Kemudian dari gap correction itu kita belajar eh, bagaimana kita melakukan analisis dari studi kasus itu sehingga kita bisa menemukan penyebab utamanya apa, dan penyebab utama itulah yang kita masukkan ke dalam sistem sehingga kita berada di dalam status solve, tidak lagi di close tapi di solve. Oke, nah sekarang bagian ketiga kita akan melihat sebuah pola pikir atau framework yang saya ambil sintesanya dari sebuah teori uh, dari Peter Senge terkait dengan 5 disiplin uh, perubahan sistem. Yang jadi kalau framework ini saya sebut dengan 5A, 5A, yang terdiri dari acknowledge, assign, act, assure, dan analyze. Dan ini adalah sebuah proses di mana dia harus dilakukan secara bertahap. Jadi corrective action uh, yang efektif itu bukan peristiwanya, tetapi proses yang kita lakukan secara bertahap dan disiplin tentunya. Ya. Acknowledge, assign, act, assure, dan analyze. Lanjut, Pak.
Ya, eh, dari close menuju efektif. Jadi corrective action yang efektif itu tidak berhenti pada status close ya. Tadi kita udah sepakat ya dan kita pelajari. Status close itu tidak lalu kemudian membuat kita eh, happy sejenak, nyaman sejenak, karena kita akan siap-siap untuk menemukan temuan yang sama. Karena itu, bagaimana kita menyiapkan diri adalah kita belajar daripada temuan itu, sehingga kita mampu untuk solve, menyelesaikan. Nah, jadi harus diverifikasi eh, corrective action itu, perbaikan itu harus ada yang memverifikasi. Kemudian harus terbukti efektif. Kalau berulang berarti dia tidak efektif. Dan yang paling penting adalah tidak menghasilkan temuan yang sama di masa yang akan datang atau masa depan. Jadi close adalah status, efektif adalah hasil. Close adalah status, efektif adalah hasilnya. Lanjut, Pak Fikar. Ya, dari corrective action menuju organizational learning, ini yang saya sintesakan dari ada referensi Peter Senge ini. Jadi semakin besar organisasi, semakin banyak temuan yang harus dikelola. Ingat ya, dikelola, bukan dihukum. Kemudian karena itu organisasi membutuhkan sistem yang mampu memastikan setiap tindakan dapat dipantau, diverifikasi, dianalisis, dipelajari secara konsisten. Jadi nggak hanya stop sampai di correction aja, sampai diperbaiki saja, tanpa ada eh, pemantauannya atau monitoring. Kemudian siapa yang memverifikasi, siapa yang menganalisis, kemudian apakah kita siap untuk belajar. Nah, eh, karena kita butuh milestone itu, maka eh, kita harus memiliki sebuah tools yang lalu kemudian kita akan mudah untuk melihat atau memantau temuan itu. Oke, temuan, lalu kita lakukan monitoring perbaikannya, PIC-nya siapa, kapan diperbaiki, statusnya bagaimana, dan jangan lupa pembelajaran apa yang kita dapatkan dari temuan itu. Nah, kalau kita nggak punya sebuah tools, maka kita akan sulit untuk melihat proses itu. Kita akan sulit untuk melihat proses itu. Ya. Dan kita harus memiliki tools-nya. Jadi bahwa tujuan akhirnya bukan 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 hanya menutup temuan, tetapi tujuan akhir daripada temuan itu adalah pengurangan resiko di hulurnya, di di hulunya. Nah, teknologi mempercepat proses. Kalau kita eh, mau, jadi bahwa teknologi itu hanyalah pendukung kita untuk mempercepat proses, untuk mempermudahkan kita belajar. Jadi kalau kita lihat temuannya apa, lalu kemudian siapa yang melakukan perbaikan, PIC-nya siapa, kapan diperbaiki, lalu statusnya apa. Nah, kalau kita memiliki teknologi untuk kita mampu untuk melihat itu semua, maka itu akan mempermudah proses kita, sangat mempermudah, karena kita akan mudah sekali men-track di mana yang belum beresnya dari temuan itu. Jadi teknologi mempercepat proses, tapi pembelajaran tetap dibangun oleh manusia. Jadi teknologinya kita kita miliki, lalu kita akan mudah untuk melakukan analisis dan analisis itulah yang lalu kemudian kita kita kaitkan dengan sistem yang kita punya atau prosedur yang sudah kita tetapkan bersama. Oh, prosedurnya belum mengatur masalah ini. Yuk kita atur bersama-sama, kita masukkan di dalam prosedur itu. Kita lanjut, sebuah polling kembali. Mohon Ibu Bapak berpartisipasi terhadap polling ini. Jadi setelah diskusi hari ini, menurut Ibu Bapak, penyebab terbesar temuan K3 yang terus berulang adalah apa? A. Pekerja tidak disiplin. B. Pengawasan kurang efektif.
C. Corrective action tidak tuntas. D. Organisasi belum belajar dari temuan. Eh, Pilihan ini tidak ada yang benar, yang salah ya. Justru saya ingin melihat ibu bapak itu ada di mana. Apakah sudah ada hasilnya, Pak Fikar? Sudah, Pak. Saya share screen. Wah, menarik ini. Terima kasih ibu bapak yang sudah berpartisipasi. Ada 22 responden. A, yang biru pekerja tidak disiplin. Baik. B, pengawasan yang kurang efektif. C, oh B nggak ada ya. Jadi A, Iya, kosong. ya, hampir 80% mengatakan pekerja tidak disiplin. 12% mengatakan corrective action tidak tuntas. D, 8,3% organisasi belum belajar dari temuan. Oh, ini udah 25 ya. Bergeser sedikit, tetapi masih lebih banyak menyatakan pekerja tidak disiplin. Baik, yang B nggak ada ya, pengawasan kurang efektif nggak ada ya. Oke, baik Ibu Bapak, tidak ada yang salah dengan pilihan A, B, C, D ini. Ini hanya hanya menjadi data bagi kami untuk melihat eh, apa penderitaan kita bersama gitu ya. Dan banyak yang mengatakan bahwa disiplin daripada para pekerja gitu ya. Nah, em, coba sama-sama temuan-temuan yang sudah ibu ibu miliki, daftar listnya, lalu eh, sama-sama bagaimana mempelajari itu untuk melihat penyebab utamanya gitu ya. Nah, kalau ibu bapak akan menemukan sesuatu yang menarik dan aha, ini dia akar masalahnya. Dan kalau akar masalah ini lalu kita eskalasi, harus ditetapkan eh, di dalam sistem, dalam hal ini prosedur, atau misalnya kita minta pimpinan daripada organisasi kita untuk membuat sebuah kebijakan, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kita akan senang sekali, bahkan pimpinan kita akan senang juga. Oh, ibu bapak eh, orang yang bekerja untuk eh, memiliki tanggung jawab ini memiliki nilai daripada hal-hal itu yang ditemukan. Jadi eh, filosofinya adalah bahwa eh, perubahan terbesar bukan jawaban dari pollingnya, bukan sesuatu yang benar itu bukan yang tadi jawaban A, tapi pada cara kita memandang masalah. Jadi belum tentu, nah, kalau ada masalah itu, kalau kita mau berdiskusi ya, belum tentu masalah disiplin daripada pekerja. Kita eh, nggak boleh hanya menuntut, tapi kita harus membuat program atau sistem di mana dari program-program itu, apakah program itu mampu untuk merubah perilaku, mampu untuk merubah perilaku. Nah, kalau perubahan perilaku itu bisa kita rasakan, maka ini akan merubah, menurunkan resiko. Dan kalau resiko itu kita rasakan, maka tentulah perusahaan ibu bapak atau organisasi ibu bapak akan meminimalisir kejadian-kejadian kecelakaan. Dan kalau kejadian kecelakaan itu bisa kita minimalkan, eliminasikan, maka tentu bisnis impact-nya akan jauh, kita bisa mendapatkan profit. Kalau perusahaan ibu bapak profitnya besar, maka well-being atau welfare itu bisa ibu dapatkan. Dan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang memasukkan KPI terkait dengan leading indicator atau lagging indicator. Dan kalau itu achieve, maka ada sesuatu yang mereka dapatkan, eh, ya tentunya terkait dengan
penambahan bonus misalnya. Ya. Jadi perubahan terbesar bukan jawaban dari eh, ibu bapak, tetapi bagaimana cara kita eh, memandang masalah yang kita temukan. Lanjut, Pak. Jadi kapan corrective action dianggap selesai? Eh, Corrective action ini dianggap selesai bukan ketika sudah dilakukan, enggak, jangan berhenti sampai di situ. Kemudian harus diverifikasi tindakan perbaikannya, kemudian pelajari apakah dia efektif atau tidak. Kemudian kalau dia terbukti efektif, maka lanjutkan dan semoga tidak menghasilkan temuan yang sama lagi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa corrective action berakhir ketika organisasi itu berhenti mengulang kesalahan yang sama. Saya ulangi lagi bahwa corrective action itu, tindakan perbaikan itu akan berhenti ketika organisasi berhenti mengulangi kesalahan yang sama. Corrective action itu ada biaya, ada additional cost, ada time delay juga, karena ada waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki itu, dan ada biaya. Kalau ini kita sudah mampu menghindari ini, maka progres daripada proyek ataupun kegiatan di perusahaan ibu bapak itu akan meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitas itu meningkat, maka profit akan semakin banyak dan itu eh, menyebabkan tingkat kesejahteraan dari karyawan di perusahaan masing-masing. Lanjut, Pak. Jadi eh, ini oke, kita lanjut aja nih. Tadi sudah, Pak. Iya, jadi kita eh, berangkat dari corrective action menuju organizational learning. Ini hanya mengulangi, menyimpulkan dari bagian satu sampai ke bagian akhir daripada ini, yang pada akhirnya adalah bagaimana kita melakukan pengurangan risiko. Kita lanjut. Ya, jadi ini refleksi dan penutup bahwa temuan berulang bukan menunjukkan bahwa organisasi gagal menemukan masalah. Enggak. Kalau untuk menemukan masalah, organisasi tidak gagal. Kalau misalnya temuan berulang. Tetapi apa yang gagal? Yang gagal adalah bahwa organisasi belum sepenuhnya menyelesaikan atau mempelajari masalah yang ditemukan. Kita gagal di situ. Kalau untuk menemukan masalah kita tidak gagal, tetapi untuk belajar dari masalah itu kita gagal karena adanya indikasi atau sinyal temuan berulang itu. Jadi bahwa setiap temuan sesungguhnya adalah undangan bagi organisasi untuk menjadi lebih baik. Jadi setiap temuan yang berulang itu sesungguhnya adalah undangan bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang apakah undangan itu mau diterima atau tidak itu menjadi eh, komitmen daripada ibu bapak semua. Em, karena itu temuan yang selesai bukan yang berstatus close, temuan yang selesai adalah yang tidak pernah muncul kembali. Ibu bapak, temuan yang selesai bukan yang berstatus close, temuan yang selesai adalah yang mengubah organisasi berpikir sehingga masalah yang sama tidak pernah muncul kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 11 sesuai dengan target ya Pak Fikar ya. Iya, betul, Pak. Dan saya kembalikan kepada Pak Fikar. Ibu Bapak kalau ada pertanyaan silakan menuliskan di kolom chat. Nanti
sambil setelah selesai eh, Pak Galih, kita akan masuk ke dalam diskusi. Begitu ya Pak Betul, Fikar Pak. ya? Baik, betul, Pak. Oke, terima kasih Pak Fikar, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak atas insight-nya, Pak Christopher. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang itu demo aplikasi PIR. Di sesi ini Bapak Ibu langsung melihat bagaimana aplikasi ini dapat membantu memastikan setiap teman ketika benar-benar ditindaklanjuti sehingga tuntas, bukan sekedar tulis di atas kertas. Demo akan dipandu oleh rekan kami Bapak Galih. Pada Bapak Galih kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Fikar atas waktu dan kesempatannya. Mungkin materi dari Pak Christopher tadi sangat relevan dengan apa yang akan saya jelaskan di demo kali ini. Mungkin sebelumnya saya izin perkenalkan diri saya dulu. Saya Galih Putra, selaku tim dari Business Development PT Magicsoft Teknologi Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan untuk aplikasi PIR, yaitu software untuk para profesional HSE atau K3 dalam menunjang pekerjaan mereka sehari-harinya. Sebelumnya saya izin share screen Pak Fikar. Saya ingin play video untuk memperkenalkan background perusahaan kami. Iya, Pak. Oke, sudah terlihat untuk screen saya, Pak Fikar? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya akan play videonya. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan ini untuk memperkenalkan sistem kami, WSH PIR. Hari ini, kita akan membahas sedikit tentang perusahaan kami serta fitur sistem, modul EPTW dan inspeksi, serta modul manajemen proyek. Magicsoft memiliki 25 tahun pengalaman di bidang teknologi informasi. Kami bergerak dalam bisnis integrasi dan pengembangan sistem dan berkantor di Singapura, Indonesia, dan Tiongkok. Kami juga memiliki sertifikasi ISO 27001. Berikut adalah beberapa sistem yang sedang kami kerjakan saat ini, yang meliputi Vanda, sistem manajemen klinik kami, CTMS, sistem manajemen konstruksi kami, dan COLI, sistem manajemen kontrol penilaian kami. Awalnya, CTMS adalah sistem manajemen konstruksi yang telah berkembang selama bertahun-tahun untuk menjadi lebih siap melayani semua industri dengan kebutuhan fitur keselamatan. Kami memiliki lebih dari 2.000 pengguna dengan peran seperti direktur proyek, supervisor, petugas lapangan, dan seterusnya. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan yang telah lama bekerja sama dengan kami. Beralih ke beberapa fitur sistem di PIR. PIR memiliki autentikasi dua faktor yang memungkinkan pengguna untuk melakukan sinkronisasi password atau autentikasi Google untuk keamanan akun tambahan. Kami juga menyediakan berbagai bahasa untuk mendukung berbagai macam pengguna. Kami menggunakan Telegram untuk pemberitahuan peringatan untuk tindakan cepat. PIR juga memiliki kontrol akses berbasis peran atau jabatan yang berarti akses modul berdasarkan izin yang diberikan kepada setiap pengguna. Kami menggunakan konsep multitendensi yang berarti Anda hanya memerlukan satu URL, satu login dan satu kata sandi untuk mengakses berbagai macam proyek. PIR juga memiliki fitur manajemen sistem yang memungkinkan pengguna kami untuk membuat, memelihara, dan menghapus proyek pengguna dan staf dari sistem. Beralih ke modul PTW dan inspeksi. Modul PTW kami adalah EPTW yang sepenuhnya digital dengan tujuan utama untuk mencatat semua tindakan keselamatan dan memastikan bahwa kebijakan kerja perusahaan telah dipenuhi sebelum memulai pekerjaan apapun. Berikut adalah beberapa fitur EPTW yang mencakup tampilan kalender, prasyarat, alur kerja, konsep ketergantungan, proses pencatatan dan penyimpanan cloud. Dimulai dengan tampilan kalender kami memiliki representasi visual dari hari ke hari, bekerja dengan rincian penting seperti jenis lokasi kerja status PTW. Secara keseluruhan tampilan kalender membantu pengguna kami melacak progres proyek. Beralih ke prerequisites, atau persyarat memastikan bahwa kebijakan perusahaan terpenuhi sebelum pekerjaan dapat dilakukan. Beberapa prasyarat yang kami miliki saat ini mencakup surat penunjukan penilaian risiko, prosedur kerja yang aman dan daily toolbox meeting checklist. Jadi semua prasyarat ini harus disetujui sebelum dilampirkan ke PTW.
Beralih ke proses alur kerja sehingga pada dasarnya formulir dan daftar periksa yang diperlukan dapat diarahkan ke personel terkait untuk diselesaikan dan semua formulir dan daftar periksa yang telah diselesaikan ini kemudian dapat diarahkan ke supervisor atau manajer proyek untuk penilaian dan persetujuan mereka. Konsep ketergantungan formulir kami memastikan bahwa hanya formulir yang terkait dengan pekerjaan yang dipilih yang muncul sehingga ini membantu meningkatkan efisiensi ketika sistem memiliki lebih dari 100 formulir. Rincian contoh sampel PTW mencakup prasyarat yang merupakan item wajib per PTW diikuti oleh pengajuan wajib harian setiap hari dan pengajuan wajib mingguan diikuti oleh pengajuan opsional berdasarkan situasi. Beralih ke penyimpanan cloud, ini adalah cetakan PTW yang umum di Peer. Jadi semua gambar yang diambil melalui Peer sebenarnya adalah timestamp untuk mencegah segala bentuk kecurangan dan semua gambar yang diambil melalui Peer akan disimpan di cloud. Untuk mencegah kebocoran data jika misalnya seorang pekerja kehilangan ponselnya atau ponselnya rusak. Beralih ke skenario PTW pengawas lokasi mengajukan izin di Peer. Petugas keselamatan memeriksa dan memverifikasi izin dan PM menyetujui pengajuan izin. Semua ini akan dilakukan di Peer dan di setiap titik rute peringatan akan dikirim ke personel. Pemberitahuan akan disediakan dalam pesan Telegram untuk menilai formulir spesifik yang memerlukan tindakan di Peer. Beralih ke modul inspeksi, mencakup 3 modul inspeksi berbeda, yang terdiri dari inspeksi keselamatan, inspeksi kerja internal dan eksternal. Dimulai dengan keselamatan inspeksi atau inspeksi HSSE, jadi ini adalah inspeksi keselamatan pada praktik aset di lokasi dan inspeksi ini akan disetujui atau ditolak oleh personel yang berwenang. Terkait inspeksi RTO adalah inspeksi pada aktivitas. Jadi ini biasanya terjadi setelah inspeksi internal selesai, otoritas yang lebih tinggi atau pihak eksternal dapat mengakses rekan untuk memeriksa dan menyetujui atau menolak inspeksi. Terakhir, kita memiliki inspeksi lokasi yang merupakan inspeksi internal tindakan untuk memeriksa kualitas pekerjaan yang dilakukan. Inspeksi biasanya dilakukan oleh pengawas proyek dan diverifikasi oleh personel proyek. Jika ada poin dan inspeksi yang ditolak, inspektur dapat memberikan alasan dan instruksi tentang metode ratifikasi untuk mencapai persetujuan. Beralih ke skenario inspeksi, umumnya petugas keselamatan akan memulai inspeksi dan memasukkan temuan mereka ke rekan jika ada temuan yang tidak sesuai dan peringatan akan dikirim ke pengawas lokasi atau PIC manapun untuk memberitahu mereka bahwa tindakan perbaikan harus diambil. PIC kemudian dapat melakukan pengesahan dan menunjukkan tindakan perbaikan yang diambil untuk temuan tersebut. Setelah selesai mereka dapat mencatatnya di Peer dan peringatan akan dikirim ke petugas keselamatan setelah tindakan perbaikan dilakukan. Maka PIC dapat memverifikasi perbaikan sebelum menutup inspeksi. Jika petugas keselamatan menemukan bahwa tindakan perbaikan tidak mencukupi, siklus ini dapat berlanjut hingga petugas keselamatan merasa aman. Beralih ke proyek modul, kami memiliki manajemen aset yang bertindak sebagai repositori yang melacak informasi aset Anda, informasi operasional dan status pemeliharaan. Kami juga memiliki manajemen tenaga kerja yang mencatat semua informasi pribadi tenaga kerja Anda, sertifikasi asuransi dan rincian pemberi kerja. Di sini juga memiliki dashboard yang memberi Anda representasi visual statistik seperti status PTW. Dan statistik meeting toolbox yang kemudian dapat digunakan untuk analisis data dan untuk melacak kemajuan tugas Anda. Setiap pengguna di Peer akan memiliki halaman tugas unik dengan pengingat untuk mengirimkan daftar tugas. Peer juga memiliki fitur manajemen pengguna yang memungkinkan Anda membuat, mengelola dan menghapus akun pengguna Peer. Terakhir kami memiliki fitur pengaturan data proyek yang memungkinkan pengguna kami untuk mengatur data master yang kemudian dapat disinkronkan di semua proyek. Modul selanjutnya, kami memiliki modul notifikasi yang terintegrasi dengan Telegram dan WhatsApp, yang memungkinkan pengguna Peer lebih cepat dalam menerima informasi dan bisa memberikan respon langsung. Saya telah sampai pada akhir pengenalan singkat Peer ini. Terima kasih telah mendengarkan dan jika Anda memiliki pertanyaan jangan ragu untuk menghubungi kami di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video singkat dari kami. Untuk sesi selanjutnya, saya akan memperlihatkan software K3 kami, yaitu Peer. Sesuai dengan materi yang dibawakan Pak Christopher hari ini, saya akan berfokus pada modul-modul inspeksi yang kami miliki.
Kami memiliki 3 modul inspeksi utama, yaitu yang pertama ada HSE Inspection yang berfungsi untuk kegiatan inspeksi di lapangan terkait corrective action dan metode ratifikasi. Nanti bisa menggunakan fitur HSE Inspection ini. Yang kedua, kami juga mempunyai RARPO Inspection. Di sini berguna untuk inspeksi yang mungkin dikelola atau diawasi oleh otoritas yang lebih tinggi atau mungkin auditor eksternal. Lalu yang terakhir, kami memiliki modul Set Inspection. Di sini kami berfungsi untuk menilai hasil pekerjaan atau kualitas dari hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Baik, yang pertama, saya akan membahas untuk HSE Inspection. Di sini kita ada modul HSE Inspection dengan kalender view seperti ini. Nantinya kita bisa drafting atau memilih kapan waktu yang kita inginkan untuk melakukan inspeksi. Nantinya ketika kita sudah drafting akan muncul tanda biru seperti ini di kalender. Lalu untuk drafting kita bisa melakukan klik di pojok kanan atas seperti ini. Nah, kita bisa mengisi detail untuk drafting HSE inspection-nya seperti untuk organization itu siapa dan fungsinya untuk apa, sekaligus untuk apa penanggung jawab serta kita bisa menambahkan untuk apa start date atau kapan HSE inspection itu akan dilakukan. Setelah dibuat, kita masuk ke draftingnya. Nah, ini beberapa proses hasil HSE inspection yang sudah dilakukan, serta kita juga bisa melihat dan monitoring secara real time inspeksi mana saja yang sudah dilakukan corrective action atau masih pending. Contohnya di sini pending gratification berarti ini inspeksi ini sudah dilakukan drafting tapi belum dilakukan untuk corrective action. Lalu yang selanjutnya ketika sudah komplit nantinya juga akan muncul detail seperti ini serta PIC yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ratifikasi dari kegiatan inspeksi ini. Lalu di bawah kita memiliki HSE Inspection Findings. Nah, di sini kita akan diberikan data atau histori kegiatan inspeksi beserta detail dan status dari kegiatan inspeksi tersebut. Jadi untuk kegiatan inspeksi ini tidak akan terlewat dan pastinya mudah dimonitoring oleh PIC terkait. Lalu apabila kita memiliki tugas untuk inspeksi ini, contohnya yang ini pending notification, nantinya kita bisa melakukan untuk kegiatan notification dengan klik tombol detail ini dan menambahkan corrective action kegiatan perbaikan yang akan dilakukan. Kita bisa klik add, lalu kita berikan remarks atau description, lalu tanggal kapan kita melakukan kegiatan perbaikan ini, lalu kita bisa mengattach untuk dokumen atau foto sebagai bukti kita akan melakukan inspeksi tersebut. Lalu apabila kegiatan ratification sudah dilakukan, nantinya status akan berubah ke pending verification seperti ini, yang nantinya bisa dicek oleh pihak terkait atau mungkin supervisor hasil dari kegiatan perbaikan yang sudah dilakukan. Di sini akan muncul untuk detail inspeksi yang sudah dilakukan beserta PIC yang jelas siapa yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan perbaikan. Lalu kita scroll ke bawah dan ini akan muncul untuk data corrective action by PIC yang ditunjuk. Dan kita bisa dengan cepat memeriksa untuk bisa meng-approve ataupun menolak corrective action yang sudah dilakukan. Contohnya akan saya approve, nantinya untuk hasil perbaikannya akan muncul di sini.
dengan dilengkapi evidence atau bukti bahwa kegiatan perbaikan sudah dilakukan, beserta nanti kita bisa menulis alasan mengapa kita sudah bisa menerima untuk kegiatan perbaikan ini. Apabila sudah di-approve, nantinya status akan berubah menjadi selesai seperti ini. Di sini kita bisa cross-check lagi untuk detailnya beserta kegiatan perbaikan yang sudah dilakukan. Seperti ini contohnya. Oke, lalu kita berlanjut ke RA/RTO inspection. Di sini kurang lebih tampilannya sama seperti site inspection yang tadi. Di sini berfungsi untuk kita bisa melakukan inspeksi secara internal terlebih dahulu sebelum akhirnya dinilai atau diberikan izin kerja oleh otoritas yang lebih tinggi atau pihak auditor eksternal. Sekaligus di sini kita bisa diberikan untuk statusnya secara real time, masih memerlukan pending verifikasi atau inspeksi ini sudah berhasil disetujui oleh pihak terkait. Nah, ini contohnya apabila sudah disetujui oleh otoritas yang ditunjuk. Kita bisa mencek untuk drafting atau findings dari inspeksi ini dengan mengklik tombol finding, lalu kita akan masuk ke dalam detail inspeksi tersebut. Di sini akan muncul detail untuk yang mengajukan siapa, serta detail untuk lokasi dari inspeksi tersebut. Lalu scroll ke bawah, kita bisa juga mengecek untuk penanggung jawab atas kegiatan inspeksi ini, bisa memilih lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nantinya kita juga bisa cross-check untuk kegiatan internal inspection yang telah dilakukan dengan klik tombol di sini, view. Nantinya ini akan berisi checklist atau daftar periksa yang akan diisi oleh petugas yang terkait. Apabila sudah disetujui, nantinya akan diotorisasi oleh PIC yang nantinya bisa langsung disubmit dan diserahkan kepada otoritas yang lebih tinggi. Lalu apabila sudah sesuai dengan standar atau SOP yang berlaku, hasil inspeksi berhasil di-approve dan nantinya bisa melanjutkan untuk kegiatan bekerja yang lebih aman. Selain itu, kita juga bisa melihat untuk history atau riwayat kegiatan RA atau inspection dengan di bagian record sini. Dan kita juga bisa memfilter tenggat waktu kapan kita ingin melihat history dari kegiatan inspeksi tersebut. Contohnya bisa hari ini, minggu ini, 2 minggu terakhir, dalam 1 bulan terakhir, atau bahkan 6 bulan ke belakang. Nah, nantinya akan muncul history untuk kegiatan inspeksi beserta statusnya secara real time. Mungkin contohnya seperti di layar seperti ini. Di sini akan sangat berguna apabila pihak perusahaan ingin mengecek atau melihat progres dari kegiatan inspeksi yang sudah dilakukan. Lalu untuk modul inspection yang ketiga, kami memiliki modul site inspection. Di sini kurang lebih tampilannya masih mirip dengan kalender view seperti ini. Inspeksi ini berfungsi untuk menilai hasil kerja atau lingkungan tempat bekerja itu sudah aman atau belum. Nantinya untuk drafting sama, kita bisa klik tombol plus di kanan atas dan kita bisa memilih untuk dokumen checklist yang ingin digunakan. Nah, di sini nantinya kita bisa mengisi untuk detail dari site inspection yang akan dilakukan untuk detail lokasi dan daftar periksa ini nantinya juga bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak atau Ibu. Apabila ini sudah diisi semua,
nantinya kita bisa membutuhkan tanda tangan digital untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh pihak atau next level penanggung jawab berikutnya. Apabila sudah disetujui, nantinya drafting yang kita buat akan muncul statusnya komplit seperti ini, dan kita bisa melihat untuk hasil approve dan siapa yang meng-approve-nya. Contohnya ini sudah di-approve oleh project engineer, dan kegiatan dari hasil site inspection sudah berhasil dilakukan. Lalu sama seperti modul inspeksi sebelumnya, kita bisa mengecek untuk riwayat atau history dari kegiatan site inspection dengan klik di tombol record, dan kita bisa memfilter untuk jangka waktu di mana kita ingin mengecek untuk hasil dari site inspection. Di sini akan muncul data untuk progress site inspection dan statusnya secara real time. Contohnya mungkin ada seperti di layar. Oke, untuk selanjutnya saya akan beralih ke modul kami yang berikutnya. Tentunya sebelum melakukan inspeksi, untuk meminimalisir resiko serta membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih safety, tentunya kita harus mengajukan permit to work atau izin kerja yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Itu kami memiliki modul HSE permit to work, dan untuk membuatnya kita pergi ke modul apply HSE permit to work, dan tampilannya kurang lebih masih mirip dengan calendar view seperti ini. Dan untuk tanggal yang sudah kita drafting, nantinya akan ada eh, tanda berwarna biru seperti ini. Contohnya di tanggal 14 Juli ini, saya sudah mengajukan 3 permit to work beserta statusnya secara real time itu sekarang berada di mana. Contohnya ini sudah di approve dan complete, ini masih pending, dan ini di reject. Kita akan masuk contohnya ke salah satunya. Nah, di sini di dalam drafting permit to work kita bisa mengisi untuk detailnya. Mungkin contohnya seperti lokasi dan tentunya foto sebagai bukti progres pekerjaan ini telah dimulai. Lalu scroll ke bawah, tentunya untuk dokumen permit to work itu kita memiliki beberapa folder atau bundle biasanya yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan dari perusahaan tempat Bapak atau Ibu bekerja. Di sini saya contohkan untuk folder pertama, itu folder prasyarat atau prerequisite. Di sini saya menambahkan dokumen LOA atau Letter of Appointment. Lalu di folder berikutnya ada folder Day One, itu folder yang mandatory atau wajib, ada dokumen checklist dari kegiatan tipe pekerjaan yang akan dilakukan. Lalu ada daily toolbox meeting atau briefing biasanya. Lalu tentunya dokumen utama yaitu permit to work. Kita bisa mencek dengan klik titik 3 di sini, lalu view form. Nah, di sini akan muncul untuk dokumen permit to work yang sudah diajukan oleh si aplikan ini beserta tanda tangannya. Nah, nantinya dokumen ini akan diteruskan kepada pengguna selanjutnya, yaitu asesor. Apabila sudah sesuai dengan standar, nantinya si asesor ini bisa langsung membubuhkan tanda tangan digital dan mengakses untuk dokumen permit to work ini. Selain itu, kita juga bisa mengecek untuk records atau riwayatnya dengan klik tombol records ini, dan kita bisa memfilter. Nah,
ini adalah dokumen permit to work dalam 6 bulan terakhir beserta juga dengan statusnya secara real time. Lalu selanjutnya saya akan beralih ke setup atau setting dari eh, aplikasi peer kami ini. Untuk formulir inspection atau permit to work tentunya kami bisa secara mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak atau Ibu sekalian sesuai dengan yang ada di perusahaan saat ini. Jadi kami tidak apa ya, istilahnya kaku untuk menggunakan formulir dari kami. Jadi kami bisa secara mudah mengcopy atau menyesuaikan untuk formulir yang sudah digunakan. Contohnya, saya pergi ke setup untuk data di data setup dan saya ambil contoh untuk mungkin formulir dari HSE inspection. Nah, di sini untuk inspection kita bisa mengatur untuk tipe, temuan, dan sebagainya. Nah, ini untuk hazard tipenya juga bisa disesuaikan mungkin dengan kritikal atau medium skala resikonya. Selain itu, untuk formulirnya kita juga bisa melakukan kustomisasi. Contohnya untuk dari isian checklist atau daftar periksanya. Sekaligus kita juga bisa mengedit atau mengcustom untuk workflow yang dilakukan. Contohnya dari roles aplikan itu selanjutnya akan ke asesor dan seterusnya. Selain itu, untuk hasil printout atau nah, hasil printout atau ekspornya nanti kita juga bisa dikustomisasi semirip mungkin dengan dokumen yang digunakan saat ini. Jadi untuk fitur ini sangat berguna apabila Bapak Ibu masih menggunakan paper base dan ingin beralih ke dalam eh, proses digitalisasi dalam kegiatan K3. Oke, lalu selanjutnya untuk fitur berikutnya kami juga memiliki peer training yang mungkin sudah Bapak atau Ibu coba kemarin eh, yang sudah kami kirimkan informasinya melalui email. Di situ kami memiliki modul yang bisa meningkatkan skill atau awareness dari para worker atau tim kita itu dengan mempelajari online course yang kami kembangkan. Untuk course-nya ada di bagian course list ini. Nah, di sini kami memiliki banyak sekali course yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari tim Bapak atau Ibu nantinya. Lalu untuk memberikan eh, course tersebut, kita juga bisa masuk ke dalam bagian manpower ini dan klik worker. Nah, nantinya untuk tim kita yang sudah kita daftarkan ke peer ini, kita juga bisa meng-assign eh, untuk materinya. Mungkin saya ambil contoh untuk satu worker ini, Abdi, dan kita klik kompetensi. Nah, di sini kita bisa menambahkan pojok kanan bawah. Nah, lalu kita bisa menambahkan kompetensi yang ingin kita berikan kepada si personal ini, di mana dia bisa mengerjakan untuk tes atau mempelajari materi dan mengenerate sertifikat seperti Bapak dan Ibu bukan kemarin. Oke, baik. Mungkin sampai sini untuk demo singkat dan pengenalan dari aplikasi K3 kami yang nama WS Sapir. Mungkin sampai sini saya kembalikan ke Pak Fikar. Silakan Pak Fikar. Baik, terima kasih Bapak Kali atas demonya. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab untuk materi dari Pak Christopher dan demo dari aplikasi.
Silakan ada mungkin diberi kesempatan untuk dua penanya. Monggo untuk bertanya. Atau bisa tulis di kolom chat apabila ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Nah, kami beri kesempatan. Atau bisa raise hand atau langsung saja eh, bicara atau Ya, silakan Ibu Bapak kalau mau langsung berbicara, tinggal buka mikrofon. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Nampaknya udah mau siap-siap makan siang ini. Untuk penanyanya ada dua door prize berupa top up GoPay. Nanti jika ada bertanya dua orang penanya, monggo Bapak Ibu. Wow. Biar lebih semangat gitu Pak Christopher. Iya, 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 iya. Setuju, setuju. Nah, ya, semoga penderitaan kita bersama ya, Ibu Bapak, terkait dengan temuan yang berulang itu eh, dengan materi dan demonstrasi daripada peer dapat eh, menjadi sebuah gagasan ya, ide bagi Ibu Bapak untuk menyampaikan atau bercerita kepada baik itu sesama eh, posisi maupun kepada atasan dan memberikan insight daripada acara hari ini untuk membuka pikiran daripada pimpinan Ibu Bapak atau manajemen untuk eh, melihat, membuka eh, bagaimana temuan-temuan yang berulang ataupun temuan-temuan yang berisiko tinggi itu dapat segera diatasi. Eh, Tadi saya menyimak demonstrasi dari Pak Galih itu, ya semuanya itu ada di situ yang saya sampaikan di dalam materi. Tinggal bagaimana kita mampu untuk melihat benang-benang merah itu sehingga ada sesuatu pembelajaran yang luar biasa. Dan setiap pembelajaran yang dilakukan berdasarkan data atau fakta itu adalah sesuatu yang eh, tidak bisa di apa ya dipermainkan cara berpikirnya, karena itu adalah data dan fakta. Karena kalau tidak ada data dan fakta, semua rekomendasi itu hanya opini saja. Jadi kalau opini itu sulit untuk dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita berdasarkan fakta dan data, maka itu sesuatu cerita yang bisa kita simpulkan. Karena itu berdasarkan data atau fakta. Nah, dengan demonstrasi yang tadi dilakukan oleh Pak Gali melalui aplikasi Peer itu, waduh, itu kita orang ketiga enak banget tuh. Bagaimana menyusun benang merah itu ya, dan setiap permasalahan yang kita temukan, lalu kita tanyakan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, sampai menemukan akar masalah itu bisa kita gali dari aplikasi atau fitur-fitur yang tadi disampaikan oleh Pak Gali. Eh, Luar biasa tadi ada temuan, lalu temuan itu di apa namanya identifikasi temuannya apa, perbaikannya harus seperti apa, lalu siapa yang melakukan monitoring, ada verifikasi di situ. Dan verifikasi itu menyatakan bahwa ada atasan kita yang ikut merasakan tindakan perbaikan itu. Nah, kita orang ketiga tinggal mencuplik tuh, mengenerate fitur-fitur itu, lalu kita akan ketemu, aha, ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan sistem kita. Jadi peer ini yang tadi didemonstrasikan oleh Pak Galih adalah
alat tools untuk kita mempercepat, menganalisis secara akurat karena berdasarkan data dan fakta untuk melakukan rekomendasi atau saran kalau kita masih di level yang katakanlah tidak bisa memberikan kebijakan, maka kita bisa memberikan saran itu kepada pimpinan agar pimpinan menguatkan saran kita. Dan kalau itu sudah dapat kita lakukan, dapat kita berikan kepada pimpinan kita, maka pimpinan akan melihat bahwa kita adalah eh, pemain kunci bagi bagi dia. Sehingga apapun yang nanti akan terjadi di dalam keseluruhan aspek K3 itu, kita selalu diikut sertakan di dalam eh, tim K3. Dan kita selalu akan dimintai pendapat eh, bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau itu sudah terjadi, Ibu Bapak, kita sudah menjadi key player daripada tim K3. Kalau itu sudah terjadi, ya siap-siap untuk bersinar dan siap-siap untuk menerima tawaran posisi dan tentunya tawaran salary yang kita harapkan. Baik. Mungkin ada teman-teman mahasiswa juga dari sini yang mau bertanya juga dipersilakan. Oh ya, oke, oke. Eh, Pak Raffi ya, Pak Raffi dari PPNS ini kan ya, kampus ya. Silakan Ya. mahasiswa, mahasiswi. Ada hadiah berupa GoPay yang mau bertanya untuk dua orang penanya. Baik, mungkin jika belum ada yang bertanya, mungkin nanti bisa dituliskan di kolom chat saja. Dan sebelum mengakhiri webinar hari ini, kami ingin Atau menginformasikan. saya usul Pak Fikar, nanti Oke. bisa ditanyakan di grup WA ya. Oh ya, Jadi baik-baik, bisa Pak. Pak Fikar sampaikan ke saya. Ya, Ya, baik terima Pak. kasih Pak. Baik, jadi Silakan. sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa seluruh peserta berkesempatan mendapatkan e-sertifikat. Adapun untuk mekanisme dan persyaratan mendapatkan sertifikat akan dijelaskan serta didemonstrasikan secara langsung oleh rekan kami Bapak Galih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Galih untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara bagaimana cara menggenerate sertifikat dari aplikasi PIL seperti itu. Monggo Pak Galih. Oke, baik, terima kasih Pak Fikar atas waktunya. Saya izin share screen kembali. Ya, untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah bisa login ke dalam peer training kami, atau mungkin masih banyak yang belum bisa login, nanti bisa chat admin kami di grup WhatsApp untuk kendalanya seperti apa. Nantinya tim kami akan memperbaiki untuk kendala tidak bisa login tersebut. Lalu untuk Bapak Ibu yang sudah berhasil login ke dalam peer training, nantinya akan dibawa ke halaman ini. Lalu yang pertama kali Ibu dan Bapak dan Ibu lakukan itu yaitu untuk mendapatkan materi webinar hari ini dengan cara klik di modul training modul ini, lalu kita pergi ke course list, lalu klik tombol filter di pojok kanan atas ini dan scroll ke bawah untuk menemukan webinar Indonesia. Nah, apabila sudah ketemu, bisa dicentang dan kita klik untuk apply. Nah, ini akan muncul untuk materi webinar kita di siang hari ini. Mengapa temuan K3 terus berulang? Nah, kita hanya tinggal perlu klik tombol di sini sampai enroll. Nah, sampai berubah menjadi biru seperti ini. Nah, ini nantinya akan muncul di halaman dashboard di bagian training progress. Kita klik. Nah, untuk training yang barusan kita dapat akan muncul di halaman not started ini. Nantinya Bapak dan Ibu bisa langsung klik learn untuk menyelesaikan materi serta beberapa pertanyaan yang ada di sini. Apabila sudah selesai, saya izin pindah page.
Oke, apabila sudah selesai untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi, nantinya untuk progresnya akan berpindah ke complete ini. Nah, pastikan untuk materi yang sudah dikerjakan tadi itu sudah selesai dan komplit. Lalu untuk mengenerate sertifikat, kita tinggal view sertifikat ini, lalu akan ke direct ke halaman page untuk eh, elektrik sertifikatnya. Dan di sini kita bisa mendownloadnya dalam bentuk dokumen PDF ataupun dalam bentuk image. Ini untuk generate sertifikat. Lalu jangan lupa apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, kita bisa pergi ke halaman forum ini. Nantinya tim kami atau para expertise yang ahli di bidangnya akan menjawab untuk pertanyaan atau diskusi yang dimulai Bapak dan Ibu di sini. Mungkin untuk caranya bisa di add topik di pojok kanan atas ini. Nah, nantinya kita juga bisa mengecek untuk topik atau diskusi yang sudah dimulai oleh para pengguna lain. Jadi diharapkan para pengguna peer training ini bisa secara interaktif berkomunikasi atau berdiskusi melalui peer forum ini. Nantinya selain bisa menambah wawasan atau skill, kita juga bisa menambah networking juga melalui peer training. Oke, sekian tutorial dari saya untuk mengenerate sertifikat dan mendapatkan materi dari webinar kita di siang hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat ke Pak Fikar. Silakan Pak Fikar. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait untuk generate sertifikat, Bapak Galih. Jadi sebelum itu saya juga menginformasikan bahwa apabila Bapak Ibu atau teman-teman masih bingung terkait eh, penjelasan dari Bapak Galih tadi, Bapak Ibu bisa melihat video demo yang lebih interaktif juga di website kami yang akan saya kirimkan linknya di kolom chat. Jadi bisa mengulang lagi materinya atau interaktif demonya, baik itu PTW, HS inspeksi, site inspection, area auto inspeksi, atau peer training, bisa diakses juga melalui demo interaktif di link yang sudah saya bagikan. Nah, sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin penting yang kita bahas hari ini. Yang pertama, ada temuan berulang adalah masalah yang nyata dan close tidak selalu berarti solve. Yang kedua, ada temuan adalah gejala, bukan akar masalah. Akar masalah sering berada pada sistem yang kurang baik. Yang ketiga, tidak semua corrective action yaitu efektif, dan organisasi harus terus belajar dan dari setiap temuan. Corrective action baru dianggap benar-benar selesai ketika temuan yang sama tidak muncul kembali, dan aplikasi peer dapat membantu organisasi memverifikasi dan memastikan corrective action berjalan efektif hingga tuntas. Sekali lagi, saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi absensi dan feedback form. Lalu menghubungi tim kami jika ingin mencoba peer lebih lanjut. Dan kami memberikan special offer sebagai apresiasi atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar ini, yaitu kami memberikan diskon 10% berlangganan peer di semua paket. Dan sudah tercantum juga untuk kode promonya di dalam feedback form, jadi mohon diisi juga untuk feedback formnya. Berlaku untuk seluruh paket berlangganan peer, baik bulanan maupun tahunan, khusus peserta webinar dan promo khusus untuk bulan ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, tim kami siap membantu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan semoga insight hari ini bermanfaat untuk mencegah teman ketika terus berulang di tempat kerja Bapak Ibu. Selamat siang dan terima kasih Bapak Ibu semua.